Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat itulah kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hadirin dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan materi ceramah saya tentang bersyukur. Kita mengetahui bahwa Allah ini kan maha besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita tak punya apa-apa dan tak punya daya serta kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita sama-sama banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ini adalah suatu bentuk sikap yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya ketika seseorang muslim itu diberi kesenangan, kenikmatan, dan nikmat yang banyak. Karena dengan bersyukur kita bisa menjadi kesenangan dan kenikmatan yang diberikan itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur ini merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan juga bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sekaligus ia akan mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itulah janji Allah, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika kita ditimpa kesusahan, musibah, jangan berputus asa, apalagi bunuh diri. Itu tidak boleh dan sangat tidak dianjurkan. Melainkan kita itu harus tetap bersyukur, bersabar. Kenapa kita harus bersyukur sedangkan kita ditimpa musibah? Di balik kesusahan dan musibah tersebut tersimpan segudang bahkan lebih banyak hikmah kebaikan. Misalkan tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu kita mengeluh atau berputus asa. Karena kalau kita gali lagi secara dalam, dengan sakit yang kita derita, ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit yang kita derita, seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jawaban tadi. Yang mungkin ketika kita sehat, seseorang kerjanya menggosip, kalau sakit bisa buat ngomong, malasnya kan minta ampun. Nah, karena itu baik senang maupun susah, bersyukur itu harus bagi setiap muslim sejati. Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat pandai bersyukur. Suatu ketika beliau pernah ditanya oleh Bilal, apakah yang menyebabkan baginda menangis padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang? Beliau menjawab, tidakkah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat 2 ekor unta, maka aku tidak akan peduli unta mana yang aku kendarai. Jadi pesan yang mau saya sampaikan di sini, kita itu harus bisa bersyukur dalam kondisi apapun, baik susah maupun senang, baik saat diberi kenikmatan ataupun kesusahan.
kita harus bisa bersyukur mengenai diri kita, sekeliling kita, apapun yang ada di kehidupan kita. Dengan bersyukur, insya Allah semua yang kita jalani, yang kita lakukan akan terasa ringan jika dilakukan. Dan dengan bersyukur, semua yang diberi Allah akan terasa cukup untuk kita dan semua. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup kultum singkat ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami. Ya Allah, sucikanlah kami dari dosa-dosa dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan tercela. Tanamkanlah ketakwaan di dalam hati kami, ya Allah. Hiasilah diri kami dengan kesabaran dan kesucian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.